Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwasanya kami menciptakan dari setetes air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai anak-anak Ustadz yang berbahagia, kelas 8 paralel bersama Ustadz Saliman Siswadi. Kita akan mencoba membahas materi pembelajaran tentang gerak makhluk hidup. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur pada Allah SWT atas nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun pembelajaran kita berbasis rumah. Kita menggunakan dan mengambil manfaat dari sisi teknologi yang itu juga insya Allah tidak akan mengurangi makna dan keberkahan bagi pembelajaran kita. Kita senantiasa belajar untuk menjadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan cara kita bersyukur kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, karena pada intinya seorang muslim menginginkan di akhir dari perjalanan hidupnya di dunia ini adalah surganya Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustadz yang berbahagia, selamat naik kelas ya. Sekarang udah masuk pembelajaran tahun ajaran baru. Anak-anak Ustadz tentunya akan lebih dewasa, lebih memaknai pembelajaran itu adalah sebuah kebutuhan. Sekarang posisinya di kelas 8 ya. Kalau zamannya Ustadz itu kelas 2 SMP. Jadi sekali lagi pada dasarnya Allah SWT telah memberikan pembelajaran pada manusia itu dari awal kejadiannya, bahwasanya tugas belajar itu adalah tugas daripada manusia. Karena manusia diutus oleh Allah SWT sebaik-baik penciptaan dan dia nanti akan diamanahkan untuk mengelola bumi dan seluruh isinya. Sebagai pertanggungjawaban itulah maka Allah Ta'ala membebankan wajibnya suatu proses belajar dan pembelajaran bagi manusia. Di Al-Quran sendiri ayat pertama Iqra itu adalah pesan tersendiri dari Allah Ta'ala bahwasanya kita harus belajar terus. Sehingga Allah mengamanatkan wahyu pertama itu tentang Iqra, bacalah. Bacalah, kita membaca semua yang terjadi, semua yang bisa kita lihat, kita dengar, atau apapun yang kita alami itu adalah sebuah proses pembelajaran. Apalagi bagi anak-anak Ustadz yang sudah kelas 2 SMP tentu sudah lebih memungkinkan untuk melihat banyak hal. Dan itu adalah pembelajaran. Karena orang yang baik adalah orang yang bisa belajar. Kalau bahasa keseharian kita barangkali alam takambang jadi guru. Jadi semua kita bisa mengambil pembelajaran. Baiklah anak-anak Ustadz. Tadi Ustadz sudah menyatakan bahwasanya pembelajaran daring kita hari ini insya Allah itu berkenaan dengan gerak pada makhluk hidup. Barangkali kita masih ingat ya waktu kita SD dulu, atau mungkin kita mundur ke belakang, kita TK dulu, bahwasanya kita selalu melakukan aktivitas gerak. Karena pada dasarnya salah satu ciri utama makhluk itu adalah gerak. Ciri makhluk hidup itu adalah gerak, karena dengan gerakan berarti makhluk itu melakukan satu proses, entah itu metabolisme atau aliran energi dan segala macam. Nah pada dasarnya gerak ini nanti akan kita bagi, pertama gerak pada tumbuhan, yang kedua gerak pada hewan, dan selanjutnya gerak pada manusia. Baiklah anak Ustadz semuanya, kembali kepada ruang pembelajaran. Usahakan fokus, kita akan mencoba menyampaikan materi ini ya. Bahwasanya ilmu pengetahuan alam itu adalah hal keseharian bagi kita, karena kita sendiri selalu berinteraksi dengan hal-hal yang berkenaan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Pada salah satu pembahasan ini adalah tentang gerak. Sebagaimana telah Ustaz katakan tadi di awal pertemuan, bahwasanya ciri makhluk hidup itu melakukan gerak. Karena dengan gerak itu berarti ada proses kehidupan yang terjadi. Nah, gerak pada makhluk itu bisa terjadi pada tumbuhan, gerak pada tumbuhan, kemudian gerak pada manusia, dan gerak pada hewan. Baik anak-anak Ustaz, gerak pada tumbuhan ini agak sedikit
susah untuk diamati karena prosesnya itu lama dan dia terjadi pada bagian-bagian tertentu. Misalnya kalau Ustadz boleh ambil ini sebagai sampel ya, walaupun ini pas bunga. Di sini ada akar. Nah, akar ini melakukan gerakan terutama dalam proses mencari air dan mencari unsur hara. Nah, kemudian juga daun juga akan melakukan pergerakan dalam rangka mencari cahaya. Bunga juga akan melakukan pergerakan terutama pada proses penyerbukan ya, entah karena faktor angin atau juga bisa juga kata faktor cahaya, misalnya pada bunga pukul 4. Anak-anak Ustadz, gerak pada tumbuhan ini sangat berpengaruh pada respon lingkungan ya, yang udah Ustadz katakan tadi, misalnya cahaya, itu contohnya bunga pukul 4, kemudian juga pada proses penyerbukan. Nah, untuk gerak pada tumbuhan ini lebih pada istilah gerakannya adalah pasif ya, tidak aktif. Nah, bagaimana dengan gerak hewan? Sekarang coba perhatikan. Gerak pada hewan ini sangat mudah terlihat, sangat gampang ya. Terus karena dia mempunyai alat gerak yang aktif dan juga alat gerak yang pasif. Alat gerak yang aktif itu nanti berupa otot polos dan otot lurik atau otot jantung. Ini mengakibatkan hewan itu sangat aktif. Nah, sedangkan alat gerak pasifnya itu berupa tulang dan seperangkat tulang ya, dibangun oleh sistem tulang. Nah, rangka, sehingga dengan itu makhluk hidup ini sangat gampang melakukan gerak. Nah, rangka itu ada rangka luar atau exoskeleton seperti pada semua golongan moluska, dan juga ada rangka dalam atau endoskeleton, itu semua ada pada hewan vertebrata. Hewan dengan rangka exoskeleton dan endoskeleton ini misalnya sangat gampang kita amati pada penyu dan kura-kura. Baiklah anak-anak Ustadz semuanya yang berbahagia, kita akan lihat gerak pada manusia. Terus terang Ustadz sangat terinspirasi dengan surat Yasin tadi yang di awal materi pembelajaran tadi, bahwasanya Allah mengatakan, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan dia dari tetes air mani, maka tiba-tiba dia menjadi penantang yang nyata. Kita tahu bahwasanya dari proses kejadian manusia melalui proses pembuahan, kemudian terjadi zigot, kemudian terjadi proses organologis, kemudian terjadi proses lebih sempurna, kemudian terjadi proses kelahiran. Ini manusia merupakan makhluk yang luar biasa, sempurna. Semua sempurna, proses kejadiannya sangat sempurna, maka otomatis juga Allah SWT menuntut sebuah kewajiban pada manusia itu untuk menjadi hambanya Allah SWT, sehingga mengantarkan manusia itu sebagai khilafahnya Allah SWT di muka bumi. Dan pada dasarnya Allah menginginkan manusia, mewajibkan manusia itu menjadi hambanya Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya tiada penciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Ustadz mohon diperhatikan sebentar sesaat. Ini gerak pada manusia ya. Pada dasarnya tadi gerak pada manusia itu bisa aktif, itu gerak otot polos, otot jantung dan otot lurik. Kemudian ada gerak pasif, yaitu gerak yang dilakukan oleh seperangkat alat berupa tulang. Jadi tolong perhatikan. Tulang merupakan alat penggerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa adanya bantuan otot. Allahu Akbar, subhanallah. Inilah rangka tulang manusia ya. Baik itu rangka tulang bagian kepala, kemudian bagian badan, kemudian bagian bawah. Alat gerak bagian atas ya, kemudian alat gerak bagian bawah. Nah, anak-anak Ustadz, struktur tulang yang luar biasa ini mengakibatkan manusia itu menjadi sangat sempurna. Dengan konstruksi rangkanya yang luar biasa, kemudian konstruksi ototnya yang luar biasa, tidak ada alasan bagi manusia itu tidak untuk menjadi makhluk Allah yang sangat sempurna. Jadi anak-anak Ustadz yang berbahagia, Ustadz menekankan bahwasanya betapa penciptaan manusia ini punya misi tertentu pada Allah SWT untuk menjadi hambanya Allah SWT. Kekuatan otot kita, kekuatan tulang kita, apalagi di saat kita masih muda, seperti anak-anak Ustadz kelas 2 SMP, itu harus digunakan sepenuhnya untuk mengantarkan kita menjadi hamba Allah SWT yang baik.
Karena pada dasarnya hamba Allah SWT yang baik akan memberikan rahmat bagi dirinya sendiri. Mudah-mudahan juga bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi peradaban ini tentunya. Apalagi anak-anak Ustadz adalah generasi masa depan yang justru harus mendesain kehidupan ini untuk lebih sesuai dengan maunya Allah SWT dan maunya Rasulullah SAW. Kita lihat struktur tulang. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Luar biasa, ini salah satu contoh struktur tulang ya. Ustadz ambil ini di salah satu bagiannya. Itu ada bagian peristeum, kemudian ada sumsum tulang, kemudian ada tulang kompak, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada tulang spons. Ya, sedikit nanti mohon anak-anak juga membaca materinya di buku ya, boleh, atau juga ya searching atau juga cari. Kita juga bisa bertanya dengan barangkali ada di keluarga kita yang sudah melakukan pendidikan yang lebih jauh. Coba perhatikan misalnya pembuluh darah. Ternyata tulang itu agar tetap hidup, agar semua bagian-bagian sel dan tubuh itu dia harus ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah nanti akan mensuplai nutrisi kebutuhannya untuk hidupnya sel itu sendiri, sehingga tulang itu sendiri tetap kokoh dan dia tetap bisa menopang dari tubuh manusia itu, sehingga manusia bisa beraktivitas dengan baik. Pesan Ustadz, jagalah struktur tulang ini dengan baik, dengan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, tidur yang teratur. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengakrabkan tulang kita itu dengan Allah SWT dengan cara melakukan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan juga ditambah dengan sholat sunnah, ya, katakan duha, sholat tahajud. Ya. Karena saat kita memulai semuanya itu dari usia-usia yang sangat memungkinkan kita untuk melakukan semua itu, mudah-mudahan di usia tuanya nanti ya, kita masih tetap bisa beraktivitas. Ya Alhamdulillah Ustadz ini walaupun usianya udah 46 tahun, ya insya Allah masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang masih memungkinkan ya, untuk mengantarkan sebuah kebaikan, insya Allah, amin, amin. Nah, kemudian anak-anak Ustadz, dari struktur tulang ini kita akan melihat ya bahwasanya betapa Allah SWT menjadikan tulang itu penyanggah yang luar biasa, sehingga Allahu Akbar, dengan kesempurnaan susunan tulang-tulang ini benar-benar laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allahu Akbar, Masya Allah, la haula. Coba perhatikan misalnya tulang dahi, ya, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Sekiranya kita berasumsi ya, katakanlah misalnya tulang dahi kita itu ya, tidak bisa melindungi daripada mata kita, apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Allah telah desain manusia dari struktur tulang ini, benar-benar manusia itu menjadi manusia yang makhluk yang sangat-sangat sempurna, sangat-sangat sempurna. Jadi intinya anak-anak Ustaz semuanya, impossible Allah ciptakan manusia dengan penuh kesempurnaan seperti ini, dengan susunan tulang-tulang yang luar biasa ini adalah sebuah kesia-siaan, sebuah main-main. Tidak, Allah pasti menuntut sebuah pertanggungjawaban selama kita hidup di dunia ini atas penciptaan Allah SWT terhadap kita sebagai makhluknya Allah SWT. Anak-anak Ustadz, ini Ustadz hanya melihat menampilkan rangka manusia, lengkapnya juga di buku antum juga ada, nanti bisa. Ini rangka kepala ya, sudah tadi, kemudian rangka anggota gerak atas, atau yang disebut juga dengan rangka badan. Ya, kemudian ada anggota gerak bawah ya, itu berupa kaki. Nah, ini juga rangka kepala. Lengkapnya bisa dilihat di buku di pembelajaran berikutnya. Juga rangka badan. Insya Allah nanti anak-anak Ustadz harus lebih rajin ya. Karena pada dasarnya kebutuhan belajar itu kebutuhan anak-anak Ustadz. Kalau semua Ustadz dan Ustazah yang ada di sekolah ini mereka sudah melewati proses pembelajarannya, katakanlah barangkali mereka sekolahnya, ya mereka sudah selesai sarjananya, strata S2-nya juga, ya insya Allah, walaupun itu juga mereka tetap dituntut untuk terus belajar. Apalagi anak-anak Ustadz yang akan menghadapi masa depan yang lebih. Ya. Ini rangka yang sudah, kemudian rangka gerak atas sudah tadi, rangka ke bawah. Mohon anak-anak perhatikan, ini ada tulang selangka ya, kemudian tulang belikat, tulang usus, kemudian tulang kemaluan, tulang duduk. Ini ada yang sangat dahsyat anak-anak, ini tulang duduk ya. Tulang duduk bagi para penggali kuburan itu mereka melihat semua unsur tulang dari tulang kepala sampai tulang gerak bawah itu akan berkumpul pada satu titik namanya tulang duduk.
walau misawab, yang jelas penelitian membuktikan, sains modern membuktikan tulang duduk ini bisa merekam semua informasi jejak digitalnya apa yang dilakukan oleh Bani Adam. Walau misawab, dan konon kabarnya nanti kita akan dibangkitkan dari tulang duduk ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz juga terpancing untuk melakukan penelusuran yang literatur, membaca lebih apakah setelah pembentukan organologi jaringan sederhana pada proses pembentukan saluran primitif, apakah nanti memang tulang duduk itu yang pertama terbentuk setelah adanya saluran primitif pada fase organologi. Ini mudah-mudahan anak-anak Ustadz terpancing untuk lebih membaca lagi. Nah, baiklah anak-anak Ustadz yang berbahagia, mudah-mudahan materi pembelajaran tentang alat gerak tadi lebih spesifik pada alat gerak manusia itu mengantarkan kita menjadi generasi yang memang nanti Allah bangga pada kita, karena kita menjadi orang-orang muslim yang insya Allah dengan izin Allah Ta'ala rahmat bagi kita, rahmat bagi keluarga kita, rahmat bagi karyawan kita, sehingga dengan izin Allah Ta'ala kita akan berkumpul di surganya Allah Ta'ala. Baiklah anak-anak Ustaz, semuanya tetap semangat, tetap belajar, karena belajar itu adalah sebuah harga diri bagi seorang pembelajar, apalagi kita sebagai seorang pelajar. Terima kasih, mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.